Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri dan daerah asal kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Sain. Saya berasal dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Saya lahir pada bulan April tanggal 8 2007 dalam keadaan Islam. Orang tua saya sukunya suku Buton, yaitu suku asli di Pulau Buton. Salah satu keunikan yang ada di Buton itu adanya benteng keraton terluas di dunia. Kemudian untuk adat istiadat kita di Pulau Buton itu ada tradisi ketika akan masuk Ramadan ataupun Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ada acara syukuran, kami akan berkumpul untuk bersama-sama membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh ustadz dari kampung. Kemudian untuk makanan khas kami, ada makanan yang terbuat dari ubi kayu yang ketika dimakan dengan ikan bakar akan terasa enak. Saya tumbuh dan besar di pondok pesantren, tepatnya di wilayah transmigran yang memiliki keberagaman manusia, teman. Jadi kebanyakan teman saya itu ada dari suku Jawa, Sunda, Bali dan sebagainya, yang kemudian membentuk saya menjadi orang yang bisa menerima segala perbedaan. Tetapi dampak negatif dari, bukan dampak negatif sih, dampaknya bagi saya sudah tidak bisa lagi berbicara menggunakan bahasa daerah saya, karena dalam 7 tahun saya di pondok, saya tidak pernah lagi menggunakan bahasa daerah saya. Perkenalkan, nama saya Radina Queen Aisyka Faradisa, biasa dipanggil Radina dengan NIM 256140118. Saya lahir di Surabaya 23 Februari 2007. Saya berasal dari kota santri, yaitu kota Situbondo. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki kekayaan akan budaya, tradisi, dan alamnya. Di antara kekayaan tersebut, Situbondo hadir sebagai daerah yang memiliki salah satu keistimewaan dan daya tarik khas dan unik. Salah satu keistimewaan ini tercermin dari kekayaan alamnya yang dijuluki Afrika Van Java di Taman Nasional Baluran. Tak hanya dari kekayaan alam, Situbondo juga kuat akan nilai sejarah dan religius dari makam pahlawan nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Tak hanya itu, Situbondo juga kaya akan kuliner yang khas seperti nasi sodu, nasi kara, rujak soto, juga ikan bakar. Halo, saya Nabila Salsa Aulia. Saya lahir di Tenggarong pada 6 April 2007. Saya adalah suku Jawa dan beragama Islam. Saya tumbuh dan besar di Tenggarong, yaitu di Kalimantan Timur. Di Tenggarong tersebut memiliki keunikan, yaitu sebagai pusat sejarah dan budaya kerajaan Tenggarong, dikenal sebagai kota raja karena menjadi pusat Kesultanan Kutai Kartanegara. Lalu yang kedua memiliki festival, yaitu Festival Erau. Festival Erau ini adalah salah satu festival terbesar di Indonesia yang diadakan secara rutin. Lalu yang ketiga ada Pulau Kumala. Pulau Kumala adalah objek wisata yang terletak di delta Sungai Mahakam, yang menawarkan wahana modern seperti kereta gantung, sky tower, dan akuarium raksasa di tengah-tengah sungai. Lalu yang keempat ada Patung Lembuswana. Patung ini merupakan binatang mitologi penguasa Sungai Mahakam yang menjadi lambang Kesultanan Kutai Kartanegara dan ikon kota. Halo semua, perkenalkan nama saya Kaila Rahma Mujaidah. Tempat tanggal lahir saya Sleman 20 Januari 2007. Saya berasal dari suku Jawa, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta
Daerah ini berada di bagian tenggara dan terkenal dengan wilayah perbukitan kapur dan pantai yang indah. Nah, Gunung Kidul juga memiliki budaya tradisi dan berbagai makanan khas yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Nah, salah satu makanan khas dari daerah Gunung Kidul yaitu belalang goreng. Nah, makanan ini dibuat dari belalang yang telah dibersihkan, kemudian diberi bumbu seperti bawang putih dan garam, lalu digoreng sampai kering dan renyah. Nah, selain itu, Gunung Kidul juga memiliki keunikan. Keunikannya yaitu memiliki kawasan karst atau pegunungan kapur yang luas, seperti Gua Pindul, dan pantai yang bermacam-macam seperti Pantai Indrayanti dan Pantai Timang, yang unik karena adanya gondola tradisional untuk menyeberang ke Pulau Karang. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Anggraini dengan NIM 256141013. Saya lahir pada tanggal 23 Januari 2007, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Saya beragama Muslim dan saya berasal dari suku Jawa. Nah, di balik tenangnya Yogyakarta, ada salah satu tempat di Yogyakarta yang terkenal dengan wisata alamnya yang sejuk dan asri, yaitu Kulon Progo. Kulon Progo merupakan salah satu tempat di mana wisata alamnya itu sangat terkenal dan sudah diakui oleh UNESCO. Seperti Curug Sidoarjo, Sungai Budal, dan perbukitan Menoreh yang banyak ditemukan biji-biji kopi di sana. Nah, selain wisata alamnya, Kulon Progo juga terkenal dengan makanan khasnya, yaitu geblek dan tempe bungu. Hai, perkenalkan nama saya Maulidia Putri Nur Aziza. NIM saya 256141011. Saya bertempat tinggal di Sleman 31 Maret 2007. Suku saya suku Jawa. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memperkenalkan daerah tempat saya yaitu Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di DIY yang tepat di bagian utara kota Yogyakarta. Sleman berada di kaki Gunung Merapi sehingga memiliki pemandangan alam yang indah dan tempat yang subur. Selain itu, Sleman juga dikenal sebagai daerah pendidikan dan memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Salah satunya Museum Gunung Merapi, salah satu wisata edukasi di Sleman yang berada di kawasan Kaliurang. Museum ini memberikan informasi tentang gunung berapi, proses letusan, serta cara mitigasi bencana. Salah satu makanan khas Kaliurang yaitu jatah tempe dan gudeg. Halo, perkenalkan nama saya Bahrul Ulum. Saya lahir pada tanggal 16 Maret 2006. Agama saya adalah agama Islam dan suku saya adalah suku Sunda. Saya berasal dari Banten yang dimana di situ terletak keunikan yang sangat menarik di Banten. Keunikannya yaitu adalah perpaduan sejarah Kesultanan Islam, budaya mistis seperti debus, dan tradisi kuat suku Baduy. Provinsi ini bisa dikenal juga sebagai Tanah Jawara, memiliki kuliner ikonik, sate bandeng, serta destinasi wisata bersejarah, yaitu Masjid Agung Banten, dan alam eksotis seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Gunung Krakatau. Jadi, dari berbagai macam daerah asal kita, dapat kita tarik kesimpulan bahwa toleransi atau sikap saling menghargai sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apalagi di Indonesia ini yang sangat beragam suku, agama, dan ras. Perbedaan bukanlah suatu hal yang memancing untuk perpecahan, tapi perbedaan adalah energi untuk persatuan. Bagaimana semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.